Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh wa huwal barrur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la yazlimu mithqala dzarrah wa tajawazu 'anil dzunbil azim. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da arsalahullah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarbiyahu anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tuzalamu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dalam upaya menggenapkan rukun khutbah, khatib mengajak kita semua dan khusus pribadi khatib sendiri, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena kita adalah orang-orang yang diciptakan untuk menjadi hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Sidang Jumat yang berbahagia, beberapa hari ini kesadaran etik kolektif kita ditampar sangat keras oleh sebuah rilis dari Transparansi Internasional tentang indeks persepsi korupsi kita di Indonesia. Transparansi Internasional itu melaporkan hasil kajian pada tahun 2022 tentang tingkat negara-negara yang melakukan korupsi, termasuk kita Indonesia, yang diberi angka dari 0 sampai 100. Angka 0 itu adalah negeri yang paling korupsi, dan angka 100 adalah negeri yang paling bersih. Kita ditempatkan pada angka persepsi 34. Kalau kita letakkan negeri kita pada negara-negara ASEAN, kita adalah negara 5 terkorupsi di ASEAN. Saya tidak nyebut negara mana, supaya jangan berfitnah kita. Dan untuk dunia global, itu kita berada pada posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. Jadi posisi ini sangat-sangat memprihatinkan. Dan kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 ini indeks korupsi kita itu ada yang tertinggi. Hadirin sekalian, Transparansi juga melaporkan pada posisi aktivitas mana kegiatan kenegaraan dan pemerintahan kita
yang menyumbang korupsi yang paling besar. Dari 13 indikasi yang diberikan oleh Transparansi Internasional itu, 4 diantaranya untuk Indonesia paling besar menyumbang korupsi ini. Apa itu? Pertama, tentang sistem politik transaksional kita. Rasanya kita tidak bisa menutup mata ketika sudah masuk ke dalam dunia politik sekarang ini, tanpa uang tidak ada artinya. Yang kedua adalah konflik kepentingan antara politisi dan oligarki. Ini saling jual beli kekuasaan dan juga bagian-bagian dari konteks pemerintahan yang sebenarnya itu adalah upaya untuk menindaklanjuti daripada keinginan-keinginan oligarki yang akan diterapkan nanti dalam sistem kebijakan pemerintahan. Yang ketiga adalah suap izin ekspor dan impor. Ternyata sampai sekarang belum berhenti itu suap menyuap itu. Yang terakhir adalah jual beli jabatan publik. Saya kira ini sudah rahasia umum ini, ya. Semenjak dari pemerintahan tingkat 2, tingkat 1 sampai ke tingkat pusat terjadi jual beli jabatan itu. Sidang Jumat yang berbahagia, tentu saja ini keprihatinan yang sangat besar bagi kita. Dan sekarang ini kita sedang disibukkan dengan elektabilitas calon-calon presiden kita. Dan kita berkutat tentang jumlah suara, jumlah pendukung, dan itu hanya berhenti pada elektabilitas itu semata. Padahal sebenarnya kita memerlukan orang-orang yang bukan hanya elektabilitasnya saja, tapi juga intelektualitasnya dan etikabilitasnya. Karena dalam konteks ini, kita harus mengingatkan semua kita ini, agar nanti ke depan jumlah indeks korupsi ini bisa diturunkan. Kalau bisa dihilangkan, tentu saja memerlukan pimpinan yang sangat kuat dan bisa melakukan tindakan yang serba beraneka ragam. Untuk itu izinkan saya melalui mimbar At-Tanwir ini, tentu saja kita dalam posisi mengingatkan bangsa ini agar jangan terjebak kepada situasi yang seperti itu. Kalau nanti sampai ke tingkat 0 indeksnya, alangkah sangat mengerikan dan memburukkan ke bangsa kita gitu. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita bersama untuk mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan peristiwa yang kita hadapi sekarang ini. Sidang Jumat yang berbahagia, ini adalah kandungan dari hadis Rasulullah tentang praktek penyuapan yang dilakukan oleh sahabat tertentu. Nanti saya sebutkan namanya. Siang itu salah seorang anggota amil zakat disemprot oleh Rasulullah SAW. Semprotan Rasul itu beliau sampaikan melalui mimbar agar diketahui oleh kaum muslimin yang lain. Setelah bertahmid memuji Allah yang Maha Agung, beliau bersabda, "Aku telah menugaskan seseorang di antara kalian untuk suatu tugas yang diberikan Allah kepadaku." Lalu dia melaksanakannya dan berkata, "Ini untukmu ya Rasulullah, dan ini hadiah untukku." Mengapa dia tidak duduk saja di rumah dan menunggu hadiah itu datang? Demi Allah, kata Rasulullah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan memikul sesuatu yang diambilnya itu dalam bentuk hadiah apapun itu dari orang lain yang bukan haknya. Nabi SAW sangat tegas dalam sabda beliau tersebut. Sampai-sampai di akhir penyampaian itu beliau mengulang 3 kali kalimat, "Ballaghtu, Allahumma ballaghtu ya Allah, Allahumma ballaghtu ya Allah, Allahumma ballaghtu ya Allah." Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan kepada mereka? Ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan kepada mereka? Ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan kepada mereka? Kalimat yang diulang tentu bukanlah perkataan sembarangan. Semua ucapan Nabi adalah mulia, namun dengan adanya penegasan sampai diulang 3 kali,
patut mendapat perhatian serius. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Siapa petugas amil zakat yang disemprot oleh Rasulullah SAW tersebut? Itulah sahabat bernama Ibnu Lutbiyah. Dia adalah anggota dari suku Azdi di Madinah. Perawakannya menyenangkan, tingkah lakunya lemah lembut. Rasulullah SAW memberikan tugas yang tidak ringan kepadanya. Ia diberi amanah sebagai petugas pengumpul zakat kaum muslimin. Ibnu Lutbiyah, orang yang tekun dalam pekerjaan. Banyak kaum muslimin yang senang dengan pekerjaannya. Lantas, tak hanya zakat yang mereka titipkan, sejemput hadiah mereka berikan kepada sang petugas. Hadiah sebagai bentuk rasa terima kasih. Demikianlah pada siang itu, Ibnu Lutbiyah menemui baginda Rasulullah SAW. Ia datang membawa hasil penerimaan amanah sebagai penunaian amanah kepada Allah sebagai pengumpul zakat, lalu menyerahkan zakat yang sudah dikumpulkannya itu kepada Rasulullah. Namun di samping itu dia juga berkata, "Ya Rasulullah, ini untukmu hadiah dari umat dan yang ini diberikan untukku." Sidang Jumat yang berbahagia, ucapan ini yang membuat baginda Rasulullah sangat marah dan murka, menyemprot Ibnu Lutbiyah sedemikian rupa. Sungguh yang dilakukan oleh Ibnu Lutbiyah hanyalah menyampaikan kesukarelaan jamaah kaum muslimin yang sudah menyelesaikan pembayaran zakat mereka. Lalu sebagai tanda terima kasih atas tugas yang telah dilaksanakan itu, Ibnu Lutbiyah memungut zakat, mereka memberinya uang di luar penunaian kewajiban zakat. Ternyata ini titik signifikan kemarahan baginda Rasulullah, sehingga beliau mengatakan, mengapa dia tidak duduk saja di rumah dan menunggu hadiah itu datang. Demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, melainkan dia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan memikul sesuatu yang ia yakin yang ambil dari yang bukan haknya itu. Sebab andai kata Ibnu Lutbiyah bukan anggota amil zakat, pastilah umat tidak memberikan apa-apa kepadanya. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memasukkan kisah peristiwa ini di atas bab yang diberi nama dengan larangan berbuat zalim. Jabatan publik adalah sebuah amanah. Amanah memang berat untuk dilaksanakan. Ia adalah tanggungan yang tak sanggup dipikul oleh langit, tak kuat digemban oleh gunung, namun manusia dengan segala keringkihan sifatnya lantas berani mengambil tanggung jawab besar itu. Tatkala amanah sudah diterima, godaan untuk berlebih-lebihan lantas muncul. Amanah harta yang dititipkan memunculkan perasaan ingin menguasai yang lebih banyak lagi. Amanah kekuasaan yang diletakkan di atas pundak seseorang tak jarang membuat yang memikul amanah kekuasaan itu terlena perbuatan penyimpangan karena dia sedang menggenggam kekuasaan. Amanah kekuasaan pun yang menembangkan tak jarang membuat seseorang terlena oleh kekuasaan dan jabatan itu, sulit menghindar dari godaan penyalahgunaan wewenang yang melekat pada pangkat dan jabatan itu. Semua dalam rangka sifat buruk tadi bisa dirangkum dalam kata zalim. Puncak kezaliman tertinggi adalah kemusyrikan, dan kezaliman yang paling rendah adalah membiarkan duri di tengah jalan tanpa peduli untuk membuangnya. Sidang Jumat yang berbahagia, kisah pendek dari hadis Rasulullah SAW ini menjadi panduan kepada kita untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Apalagi kira-kira kita 8 bulan lagi akan kita berada pada pemilu tahun 2024. Mari kita titipkan suara kita kepada orang-orang yang bisa membersihkan korupsi di tanah air kita sampai ke masa depan. Karena ini adalah amanat besar kepada kita sebagai umat yang menginginkan Republik Indonesia ini berada dalam kondisi yang tetap damai, sejahtera, adil, dan makmur diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza liman ittaqa. Isma'u qaulallahi ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.